siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian berkaitan dengan fikih ibadah. Kita selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan keselamatan. Dan bila ada saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, dan pekerjaan kita. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah dalam ibadah dan di dalam ketaatan dan di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kelak kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Baik, kita lanjut kembali kajian kita. Setelah kita pada pertemuan dahulu kita mempelajari tentang kitabun nikah, maka kita lanjutkan dengan kitabul faraid, yaitu ilmu waris di dalam Islam. Ilmu waris di dalam Islam terkadang disebut dengan faraid, yang berasal dari kata fardun, yang artinya adalah menentukan. Karena di antara ahli waris ada yang disebut dengan ashabul furud, ashabul fardi, sohibul fardi, yaitu mereka-mereka yang bagian warisannya itu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seperti misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Itu disebut dengan ashabul furud atau sohibul fard. Maka ilmu yang membahas tentang itu disebut ilmu faraid. Dan ilmu faraid di dalam Islam menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Jadi apapun sisi kehidupan manusia, termasuk dalam hal warisan, itu dibahas di dalam Islam secara rinci. Ini menjadi kebanggaan kita sebagai penganut Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan satupun sisi kehidupan manusia kecuali diatur oleh Allah. Itu zat yang maha bijaksana, yang maha adil. Bahkan pembagian warisan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, yang biasanya ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya hanya secara global, secara umum. Tetapi di dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu warisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya secara rinci. Jadi tidak diserahkan oleh Nabi SAW pembagian-pembagiannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan sendirinya membagi-bagi warisan itu. Ini kalau kita cermati, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap warisan. Karena di antara tujuan Islam disyariatkan adalah untuk menjaga harta. Dan termasuk dalam menjaga harta itu adalah menjaga warisan. Sehingga tidak boleh misalnya orang, walaupun dia memiliki keturunan yang kaya, dia kemudian membagi hartanya kepada orang lain dengan wasiat. Gak boleh, karena di dalam hartanya itu ada hak ahli waris. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu warisan. Dan di antara para ahli waris
Mereka itu ada yang disebut dengan shahibul fardi, yaitu yang bagiannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang disebut dengan asobah, yaitu mereka yang bagiannya tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apabila harta warisan itu sudah dibagikan kepada mereka yang bagiannya telah ditetapkan, kemudian tersisa, baru mereka mendapatkannya. Akan tetapi kalau tidak tersisa, mereka tidak dapat. Kalau tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagiannya itu ditentukan, maka mereka ini yang disebut dengan asobah, itu mereka yang menguasai semua harta warisan. Jadi ahli waris itu terbagi menjadi dua: ashabul furud yang bagiannya sudah ditetapkan, yang kedua adalah asobah yang mengambil sisa warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud, yaitu golongan yang pertama. Dan karena ilmu waris sudah ditetapkan di dalam syariat Islam, maka kita wajib untuk mengamalkan syariat tersebut, karena itu merupakan wasiat dari Allah, wasiatun minallah. Di dalam ayat fariidhatun minallah, kewajiban dari Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk menaati ketetapan Allah Ta'ala dalam hal pembagian warisan, dan tidak boleh meninggalkan syariat Islam dalam hal itu dengan dalih agar bisa dibagi rata, lebih adil. Nah, itu anggapan yang salah. Tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berpikir ketika dibagi rata itu lebih adil, itu salah. Karena adil itu tidak mesti sama rata. Seperti kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, adil, tapi belum tentu sama rata. Uang jajan untuk anak kita yang masih TK tentu beda sama yang SD, tentu beda sama yang SMP, SMA, yang kuliah. Di adil itu dalam Islam gak mesti harus sama rata. Seperti juga ketika orang memiliki istri lebih dari satu, adil gak mesti sama rata. Ada yang istrinya belum punya anak, ada yang udah punya anak satu, istrinya ada yang punya anak banyak. Tentu ketika dia memberi nafkah kepada para istri-istrinya ini tidak sama. Demikian juga ketika orang bekerja di usaha, di kantor, gajinya beda-beda. Tidak lantas kemudian itu atas dasar keadilan gajinya semuanya sama. Karena posisinya beda-beda, tanggung jawabnya juga beda-beda, tingkat kesulitan pekerjaannya juga beda-beda. Jadi adil itu nggak mesti harus sama rata. Sehingga di dalam Islam ketika warisan itu dibagi, dibedakan antara laki dan perempuan, lirijali nasibum mimma tarakal walidan walid nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Setiap laki dan wanita punya bagian sendiri-sendiri dari warisan. Idzakari mislu hadil unsayain, bagi laki-laki itu bagiannya 2 kali wanita. Itu adalah keadilan, bukan sama rata. Karena laki-laki ya bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan istri tidak ada tanggung jawab memberi nafkah kepada suaminya.
Seorang laki-laki, anak laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah, berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak mampu. Berbeda dengan anak perempuan, tidak ada kewajiban secara syar'i memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang tidak mampu. Maka karena tanggung jawab laki-laki lebih besar, dia sebagai qawwam, pemimpin di dalam keluarga, dan tanggung jawab memberikan nafkah, Islam memberikan kepada laki-laki 2 kali bagian dari wanita. Dan ini berbeda jauh dengan di masa jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah, wanita itu tidak boleh mewarisi. Bahkan dia diwarisi ketika suaminya meninggal, artinya jadi warisan. Di zaman jahiliyah seperti itu. Jadi wanita itu diharamkan dari warisan. Ketika Islam datang, diberikan haknya sesuai dengan haknya. Jadi kita wajib membagi warisan itu sesuai dengan syariat. Dan apabila ada orang yang ingin membagi warisannya sesuai dengan syariat, kita tidak boleh menolak. Karena apabila kita menolak, menentang, maka ancamannya sangat berat sekali. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 13-14, setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang pembagian warisan, kemudian Allah Ta'ala menutup ayat-ayat yang mulia ini dengan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, terutama di dalam pembagian warisan sesuai syariat, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya, yaitu tidak mau atau menolak membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat, yudkhilhu naron khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Ini ancaman yang sangat keras bagi mereka yang menolak membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Kita harus meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itulah yang paling baik, itulah yang paling adil, itulah yang paling berkah. Di masyarakat kita terkadang harta warisan itu ketika yang bersangkutan sudah meninggal dalam waktu yang sangat lama sampai sebagian ahli warisnya itu meninggal juga, belum dibagi-bagi, sehingga ketika harta itu berpindah kepada cucu-cucunya, cicit-cicitnya, keturunan-keturunannya, terjadilah masalah. Jadi masalah, bermusuhan, bertengkar, memutuskan silaturahim. Gara-gara apa? Masalah warisan. Sehingga termasuk wasiat orang tua sebelum meninggal kepada anak-anaknya, selain wasiat ketakwaan, adalah wasiat supaya apabila ada harta yang ditinggalkan, dibagi sesuai dengan hukum syariat. Jangan sampai justru orang tua malah mengatakan, berpesan kepada anak-anaknya, udah daripada nanti kalian berantem, bermusuhan, bagi rata. Nah, ini berarti ngajak untuk melawan Allah. Dia menghasut anak-anaknya untuk menentang hukum Allah. Seharusnya malah mengarahkan anak-anaknya untuk menaati hukum Allah. Itulah yang paling berkah, yang paling baik.
Jadi hendaknya kalian membagi harta peninggalan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Dan tentunya sebelum dibagi harta peninggalan itu kepada ahli waris, maka lebih dulu diambil sebagiannya untuk pengurusan jenazahnya. Setelah itu dikeluarkan untuk melunasi hutang-hutangnya apabila dia berhutang. Setelah itu kalau tersisa, ditunaikan wasiatnya apabila dia pernah berwasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Dan wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada salah satu daripada ahli warisnya. Misalnya seorang tua yang berwasiat, untuk anakku nomor sekian mendapatkan ini dan ini, tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Batal setiap wasiat yang ditujukan kepada salah satu ahli waris, itu batal, tidak berlaku. Setelah ditunaikan wasiatnya, baru apabila ada tersisa, baru dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan adalah pertama karena ada hubungan nasab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din. Dan mereka yang memiliki hubungan rahim, hubungan nasab, sebagian mereka lebih berhak dengan sebagian yang lain. Jadi pertama karena hubungan nasab. Walaupun ada hubungan sesusuan itu bisa menjadikan mahram, tetapi tidak bisa menjadi sebab bagi hukum waris. Misalnya orang punya anak sesusuan, punya saudara sesusuan, punya orang tua sesusuan, itu bisa menjadi mahram, tapi tidak bisa menjadi sebab dia mendapatkan warisan. Jadi hanya nasab. Anak angkat yang tidak punya hubungan nasab, walaupun bagaimanapun dia mengurus orang tuanya, orang tua angkatnya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Walaupun boleh orang tua angkatnya ini sebelum dia meninggal berwasiat, sebagian hartanya diberikan kepada anak angkatnya, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Sepertiga itu pun kata Nabi SAW adalah banyak. Lebih afdol adalah kurang dari sepertiga. Tapi secara warisan, karena tidak ada hubungan nasab, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab yang kedua adalah al-wala. Wala itu artinya ketika seseorang budak itu dimerdekakan oleh tuannya, maka walanya atau bahasa ininya loyalitasnya, penisbatannya kepada mantan tuannya. Sehingga ketika budak ini meninggal, dia tidak meninggalkan ahli waris yang memiliki hubungan nasab, maka bekas tuannya ini berhak mendapatkan warisan dari bekas budaknya. Sedangkan sebab yang ketiga adalah pernikahan, adanya pernikahan, di mana seorang suami mewarisi harta istrinya, sebagaimana istri bisa mewarisi harta suaminya.
Jadi itu adalah 3 sebab yang menyebabkan adanya saling mewarisi, yaitu nasab, hubungan rahim, kemudian wala, budak yang dimerdekakan, dan yang ketiga adalah hubungan pernikahan, yaitu hanya suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Dan di sana walaupun ada sebab-sebab bahwa mereka itu bisa saling mewarisi, tapi bila di sana ada penghalang, maka hukum saling mewarisi ini tidak berlaku. Seperti misalnya pembunuhan. Seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka dia tidak akan mewarisi harta orang tuanya. Karena Nabi SAW bersabda, al-qatilu la yarith. Pembunuh orang tuanya tidak akan mewarisi orang tuanya. Sebagaimana sebaliknya, orang tua yang membunuh anaknya, maka dia tidak bisa mewarisi harta anaknya. Kemudian yang kedua yang menghalangi adanya hukum saling mewarisi adalah perbedaan agama. Jadi apabila orang tuanya non muslim meninggal, anaknya yang muslim tidak bisa mewarisi, walaupun boleh semasa hidupnya dia mendapatkan hibah atau hadiah. Tapi kalau mewarisi harta orang tuanya yang non muslim tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang muslim ketika meninggal, anaknya yang non muslim tidak bisa mewarisi harta orang tuanya yang muslim. Karena Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang yang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta seorang muslim. Jadi apabila orang tua dan anaknya itu terjadi perbedaan agama, maka ini menjadi penghalang adanya hukum waris. Kemudian yang ketiga karena perbudakan. Seorang budak dia tidak bisa mewarisi harta keluarganya yang bukan budak. Kenapa demikian? Karena budak ini milik tuannya. Apabila dia mewarisi harta dari keluarganya, maka hartanya itu akan kembali menjadi milik tuannya juga. Maka seorang budak tidak bisa mewarisi. Kemudian ahli waris ada yang laki-laki, demikian juga wanita diberikan haknya. Siapakah laki-laki yang berhak mendapatkan warisan? Mereka ada 10 orang, Pak. Jadi laki-laki yang menjadi ahli waris itu 10. Yang pertama dan kedua adalah anak. Jadi anak laki. Kemudian yang kedua cucu laki. Cucu laki dari anak laki. Bukan cucu laki dari anak perempuan. Ya. Karena cucu laki dari anak perempuan dia akan mewarisi harta dari ayahnya dan kakeknya dari keluarga. Jadi cucu yang mewarisi itu adalah cucu dari anak laki. Ingat, dari arah dari arah wanita itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian bahwa untuk laki-laki 2 kali bagian wanita. Yang dimaksudkan dengan anak-anak ini adalah anak kandung kita, terus
cucu, terus ke bawah. Tapi yang penting hubungannya dari anak laki kita, bukan anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, terus anak perempuan kita itu punya anak laki itu gak akan mewarisi dari kita, tapi dia akan mewarisi dari kakeknya, dari ayahnya. Kemudian yang ketiga, ayah. Kemudian ayahnya ayah, dan seterusnya. Itu juga dari jalur ayah. Itu disebut dengan kakek. Mereka mewarisi. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 114. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak. Dan untuk kedua orang tuanya, bagi setiap orang dari mereka sudus, yaitu 1/4. Orang tua ini maksudnya tidak hanya ayah kita, tapi juga kakek, ayah dari ayah, ayah dari ayah, terus ke atas. Kemudian yang kelima, saudara laki kita, baik itu saudara laki ayah, seibu, kemudian seayah saja, atau saudara laki seibu. Itu termasuk laki-laki yang bisa mewarisi, walaupun nanti sebagiannya akan terhalang dengan adanya yang lain. Kita hanya belajar dulu siapa sih laki-laki yang bisa mewarisi. Kemudian yang keenam adalah anaknya saudara laki-laki, keponakan. Nah, itu juga bisa mewarisi, walaupun ketentuannya lebih ketat. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini. Kemudian yang ketujuh, paman. Maksudnya paman ini paman dari ayah, bukan dari ibu. Kalau paman dari ibu tidak mendapatkan warisan, berarti saudaranya ayah kita. Itu juga dengan ketentuan. Terus anaknya paman, bukan anaknya bibi. Itu juga dengan ketentuan, dan itu juga dari sebelah ayah. Kemudian 9, suami. Dan yang ke-10 adalah mantan tuan dari budak tersebut. Jadi laki-laki yang menjadi mantan tuannya atau maula itu juga berhak mendapatkan warisan. Jadi kembali lagi, 10 orang laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Pertama, anak laki kita, terus cucu laki dari anak laki, kemudian ayah kita yang ketiga, terus kakek kita dari ayah. Kemudian yang kelima, saudara laki kita, kemudian anak laki dari saudara laki kita, keponakan. Yang ketujuh, paman dari ayah, kemudian anaknya paman dari ayah. Yang ke-9, suami. Yang ke-10 adalah maula, bekas tuan. Jadi dari sini kita bisa menentukan bahwa cucu laki dari anak perempuan kita tidak mendapatkan warisan, apalagi cucu perempuan dari anak perempuan kita. Demikian juga kita bisa tentukan bahwa anak laki dari paman kita sebelah ibu juga tidak dapat, atau bahkan paman kita dari ibu kita juga tidak dapat. Misalnya kita punya ibu, saudara lakinya ibu, itu paman kita, itu tidak mendapatkan warisan, apalagi anak mereka. Jadi warisan itu hanya dari jalur laki-laki. Kemudian berikutnya,
Siapa mereka? Para wanita yang berhak mendapatkan warisan, yaitu ada 7 orang. Jadi kalau laki-laki ada 10, kalau perempuan ada 7. Yang pertama, anak perempuan kita. Yang kedua, anak perempuan dari cucu dari anak laki kita. Jadi cucu perempuan dari anak laki. Berarti kalau anak perempuan dari anak perempuan kita nggak dapat, karena jalur perempuan. Paham di sini? Jadi yang pertama anak perempuan pasti dapat warisan. Terus anak perempuan dari anak laki. Mereka disebut anak, sebagaimana yang laki juga disebut anak. Yusikumullahu fi auladikum. Aulad itu jamak dari walad. Dalam bahasa Arab itu mencakup laki sama perempuan. Kalau ibnun laki, bintun perempuan. Tapi kalau waladun bisa laki bisa perempuan. Kemudian yang ketiga, ibu kita. Yang berikutnya adalah jaddah, nenek. Nenek itu dalam Islam juga bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kelima, saudara perempuan. Baik itu saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, bisa juga saudara perempuan seibu. Yang keenam adalah zaujah, istri. Yang ketujuh adalah wanita yang menjadi mantan tuan dari budak ini. Kalau tadi laki-laki yang menjadi mantan. Nah, itu adalah 7 orang wanita yang berhak mendapatkan warisan. Baik. Semua ahli waris tadi nih Pak, yang laki-laki 10, yang perempuan 7, kalau ketemu semuanya, ada semuanya, mereka yang dapat warisan hanya 6. Pertama, suami istri, atau suami atau istri. Terus kemudian ayah, ibu. Terus anak laki, anak perempuan. Udah, yang lainnya itu terhalang. Paham? Jadi 17 ahli waris tadi, laki sama perempuan, kalau ada semuanya terhalang, kecuali 6 orang tadi. Itu pasti dapat warisan. Suami pasti dapat, istri pasti dapat, bapak pasti dapat, ibu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Anak laki, perempuan, apalagi pasti dapat. Yang lain nggak dapat, terhalang. Itu kalau kumpul semuanya. Makanya ketika kita menemukan satu kasus pembagian warisan, kita harus tanya dulu, ahli warisnya siapa aja, disebutin semuanya. Tidak bisa kemudian orang bertanya, Ustaz, anak laki itu bagiannya berapa? Ayah bagiannya berapa? Gak bisa, karena setiap kasus beda-beda jawabannya. Tergantung siapa aja yang masih hidup, siapa yang udah meninggal, nanti akan berpengaruh pada pembagian warisannya. Kemudian berikutnya, mereka yang mendapatkan warisan itu dibagi menjadi 3 golongan, seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama, ashabul furud. Ashabul furud itu sahibul fard, yaitu mereka yang bagiannya sudah ditetapkan oleh Allah, setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, 1/6. Yang kedua, asobah. Asobah itu biasanya laki-laki, yaitu dia yang akan mengambil sisa warisan setelah dibagi kepada ashabul furud tadi. Jadi kalau sisa dapat, kalau enggak ya enggak dapat. Tapi kalau bapak anak laki itu pasti dapat, yang lain mikir.
Terus yang ketiga, golongan yang ketiga, dia mendapatkan warisan itu dari sisi rahim. Oh, ternyata ada ulul arham, daul arham, jadi keluarga bukan dari pihak ayah, itu juga nanti dapat warisan. Kalau yang dari pihak ayah itu nggak ada lagi, jadi nggak ada sebatang kara baru dapat nanti. Kenapa? Karena sebagian yang mengatakan kalau nggak ada ashabul furud, nggak ada asobah, larinya kemana? Ada yang bilang ke baitul mal, tapi sebagian bilang enggak, ke daul arham. Itu yang paling kuat, karena mereka masih punya hubungan kerabat walaupun dari arah wanita. Karena saya juga kalau lari ke baitul mal, ya kan, mendingan diberikan kepada keluarganya. Tapi yang paling pokok al-warisun, orang-orang yang mewaris ini ada dua, yaitu ashabul furud dan asobah. Jadi kita harus tahu istilahnya. Oh, ini ashabul furud, oh ini asobah. Adapun ashabul furud atau furud, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, itu ada 6. Ada 6, setengah, seperempat, seperdelapan, terus 2/3, sepertiga, seperenam. Jadi ada 8 ya. Jadi al-furud, bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam syariat itu ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Jadi ada 6 ya. Jadi ashabul furud itu ada 6. Terus yang pertama tadi setengah. Ya, siapa yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan si mayit? Mereka yang mendapatkan setengah itu ada 5 orang, Pak. Pertama, suami. Jadi suami itu mendapatkan setengah harta istrinya apabila istrinya meninggal tidak punya keturunan. Jadi kalau istrinya yang meninggal, wanita yang meninggal, terus dia tidak punya anak, maka suaminya dapat setengahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kalian mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh istri kalian jika mereka tidak punya anak. Jadi yang pertama yang dapat setengah itu suami, jika istrinya meninggal tidak meninggalkan keturunan. Terus yang kedua, al-bintu, anak perempuan, kalau itu 1 orang. Ingat ya. Jadi anak perempuan itu kalau 1 orang dan gak ada saudara lakinya dia, gak ada anak laki. Ya, jadi ahli warisnya itu diantaranya adalah anak perempuan 1, gak ada anak lakinya. Ya, anak perempuannya cuma 1, gak ada anak laki. Maka anak perempuan ini akan mengambil setengah warisan dari orang tuanya. Misalnya seorang laki meninggal, dia meninggalkan istri, terus meninggalkan anak perempuan, terus meninggalkan saudara misalnya. Maka istrinya mendapatkan nanti 1/8-nya. Anak perempuannya karena cuma 1, gak ada anak laki, dia dapat setengahnya. Sisanya dikasih ke saudara-saudaranya suami yang meninggal ini. Makanya ada yang kemudian, wah sayang harta suami saya, nanti kalau dia meninggal sisanya lari ke saudara dia. Udah bilang aja sama suaminya, udah mendingan dihibahin aja untuk anak perempuannya satu-satunya ini, dihibahin semuanya, biar nanti kalau meninggal nggak ada yang lari ke saudara-saudaranya. Seperti itu sebenarnya nggak boleh. Itu mengharamkan seseorang dari hak yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala.
Jadi penting anak perempuan itu kalau satu dia dapat setengah. Terus yang ketiga yang dapat setengah itu adalah anak perempuannya anak laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki. Itu pun kalau dia sendirian, nggak ada anak perempuan, nggak ada saudaranya, itu juga dapat setengah. Kenapa setengah? Nah, karena kan dia juga dianggap seperti anak perempuan. Jadi yang ketiga yang mendapatkan bagian itu setengah harta warisan adalah cucu perempuan dari anak laki. Itu kalau satu orang. Ingat, kalau satu orang. Terus yang keempat dan kelima, yang keempat yang mendapatkan setengah adalah saudara perempuan kandung kalau dia sendirian. Saudara perempuan kandung kalau dia sendirian, jadi nggak ada saudara laki, itu dia akan dapat setengah. Tentu ada ketentuannya, nggak ada fulan, kalau nggak ada fulan baru dapat. Terus saudara perempuan sebapak itu kalau satu orang itu juga dia akan dapat setengahnya. Jadi itu 5 orang yang mendapatkan bagian warisan itu setengah. Yang pertama tadi suami, yang kedua anak perempuan satu orang, terus yang ketiga cucu perempuan dari anak laki satu orang, yang keempat saudara perempuan kandung satu orang. Yang kelima, saudara perempuan sebapak satu orang. Di 5 orang ini mereka mendapatkan setengah warisan. Nah, terus bagian yang kedua tadi seperempat. Siapa yang dapat seperempat? Yang dapat seperempat itu ada 2 orangnya, suami istri. Yang mendapatkan seperempat warisan itu hanya 2 orang, suami atau istri. Suami apabila istrinya meninggal punya anak. Jadi kalau istri meninggal punya anak, suaminya dapat seperempat. Kalau istrinya nggak punya anak tadi setengah. Tapi ketika istrinya punya anak dapat seperempat. Terus istri, yaitu ketika suaminya meninggal, suaminya nggak punya anak, istrinya dapat seperempat. Jadi suaminya meninggal, nggak punya anak, berapa istrinya? Dia dapat seperempat. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, ya udah seperempat bagi 2. Kalau istrinya 3, seperempat bagi 3. Kalau istrinya 4, ya udah seperempat bagi 4. Jadi bukan masing-masing seperempat habis nanti. Jadi yang mendapatkan bagian seperempat itu siapa? Yaitu suami kalau istrinya meninggal punya anak. Yang kedua istri kalau suaminya meninggal tidak punya anak. Nah kemudian yang ketiga yang mendapatkan bagian 1/8 yaitu istri apabila suaminya meninggal punya anak. Jadi suaminya meninggal dia punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Kalau istrinya 2, ya udah 1/8 bagi 2. Istrinya 3, 1/8 itu bagi 3. Istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Jadi udah mentoknya di 1/8, berbagi di antara mereka. Dan itu nggak ada istilahnya kalau secara syariah. Ini istri yang resmi negara, oh ini istri siri nggak dapat, enggak. Kalau kita bicara syariat, mau istri itu istri sesuai aturan negara, mau istri itu istri yang siri tidak didaftarkan, nggak punya buku nikah, kalau secara syari sama-sama dapat bagian yang sama. Mau itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, bagiannya sama, nggak boleh sih. Saya kan istri tua, saya bagiannya lebih banyak dong, enggak. Jadi itu ashabul furud ya.
setengah, seperempat, seperlapan. Yang dapat setengah itu tadi ada 5 orang. Suami kalau istrinya meninggal nggak punya anak. Terus yang kedua anak perempuan 1, nggak ada saudara lakinya, itu dapat setengah. Terus cucu perempuan dari anak laki 1 juga dapat setengah. Kemudian saudara perempuan kandung 1 dapat setengah. Terus saudara perempuan sebapak, bukan seibu, sebapak 1 dapat setengah. Tapi dengan ketentuan tadi kan, kalau ada ini dia terhalang, ada ini dia terhalang. Terus yang dapat tadi berapa? Seperempat. Itu ada 2 orang, suami dan istri. Suami kalau istrinya meninggal punya anak, suaminya dapat seperempat. Istri kalau suaminya meninggal nggak punya anak, dia dapat seperempat. Terus yang mendapat bagian 1/8 adalah istri. Kalau suaminya meninggal punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Allahu a'lam bishawab. Masih panjang, masih belum dibahas lagi, nanti kaitannya dengan yang mendapat bagian berapa, 2/3, 1/3, 1/6, siapa aja. Nah, itu nanti kan bahas di lain waktu. Silakan, ada yang mau bertanya? Baik, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang bab waris, kami persilakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Contoh kasus mungkin sederhana ya. Seorang suami punya istri, punya anak 4, laki semua. Anaknya ini sudah menikah, punya anak. Jadi suami ini udah punya cucu. Nah, terus satu ketika tahun pertama anak pertama meninggal. Dia kan anak pertama punya anak 2. Tahun kedua suaminya ini meninggal. Yang meninggalkan waris ini meninggal. Qadarullah belum bisa dibagi karena alasan masih ada ibu buat tempat kumpul, qadarullah seperti itu belum dibagi. Tahun ketiga anak kedua meninggal. Itu bagaimana pembagian warisnya nanti seandainya itu dibagi? Mereka akan membagi kalau ibunya sudah meninggal, kesepakatan mereka katanya seperti itu. Dan ini ada klaim dari seorang ibunya ini bahwa harta ini adalah bukan harta bapak semua, harta dari ibu karena usaha juga. Jadi ini harta ibu, jadi nggak boleh dibagi sebelum ibu meninggal. Alasannya seperti itu. Yang jadi pertanyaan, anak pertama yang meninggal duluan sebelum bapaknya, apa cucunya juga dapat? Dan anak kedua yang meninggal belum dibagi, apa dapat juga? Seperti itu. Setelah nanti berarti anaknya sisa 2. sisa 2, ya. Gimana Ustaz? Baik, pertama sebelum warisan dibagi harus ditentukan dulu itu milik siapa. Misalnya rumah, apakah rumah itu memang milik suaminya saja, dia beli dengan uang dia sendiri, atau milik istrinya saja, dia beli dengan uang sendiri, atau dapat warisan orang tuanya misalnya. Itu jadi objek warisan itu harus ditentukan milik siapa. Jangan sampai dibagi sesuatu yang bukan milik si mayit. Kalau memang itu milik suaminya murni 100%, walaupun dulu mungkin istrinya pernah bantu beli cat, taruhnya, tapi kan niatnya hanya bantu, lalu itu milik suami. Kecuali yang bangun 2 orang, bukan hanya sedikit, banyak harta istrinya yang dikeluarkan untuk bangun itu. Berarti anggap itu rumah milik berdua. Ketika suaminya mengakui ya milik berdua, saya sebelum meninggal dia mengakui, berarti nanti yang dibagi bukan semuanya, setengahnya, setengah dari nilai rumah itu. Misalnya rumahnya nilainya 1M, berarti yang dibagi 500 juta yang menjadi milik suami, ya kan? Nah, setelah ditentukan mana objek yang akan menjadi warisan, intinya yang tidak disengketakan.
kemudian dibagi kalau yang bersangkutan meninggal. Ketika yang bersangkutan pemilik objek itu belum meninggal, maka tidak dikatakan warisan dibagi, maka tidak dikatakan warisan. Kadang kita ini lucu nih, mohon maaf. Mau kemana? Mau pulang ke kampung, ngapain? Ayah saya bagi-bagi warisan. Emang udah meninggal? Enggak, masih hidup lah. Kalau masih hidup mah gak dikatakan warisan. Bagi-bagi warisan kan. Hibah bisa, tapi kalau bagi warisan belum bisa. Orang ayahnya masih hidup, itu kadang salah kaprah. Jadi yang disebutkan tadi, anak yang pertama udah meninggal duluan sebelum ayahnya, maka anak yang pertama itu tidak dapat warisan. Hilang. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah ayahnya yang masih hidup wasiat bahwa untuk cucunya yang ayahnya udah meninggal duluan nanti diberi sebagiannya maksimal seperempat, atau bisa juga dia membagi wasiat kepada cucu-cucunya ini sesuai bagian anaknya yang udah meninggal duluan tadi. Ya kan udah bisa dihitung-hitung. Anak laki ini kalau saya meninggal, dia akan dapat warisan dari saya sekian persen. Ya kan? Dia bisa berwasiat bahwa sekian persen harta saya berikan kepada cucu-cucu saya yang ayahnya udah meninggal duluan. Sebelum saya. Itu boleh, dan itu bahkan sebagian ulama mewajibkan wasiat seperti itu. Karena seandainya gak ada wasiat, gak dapat di cucunya, gara-gara ayahnya dia meninggal sebelum kakeknya. Wasiat dulu. Nah, ketika kakeknya meninggal, hartanya dibagilah kepada istrinya 1/8, karena ayahnya ini punya anak, suaminya punya anak. Terus kan tadi ada anak laki yang kedua yang meninggal sebelum dibagi warisan kan? Kalau itu gak ada masalah. Meninggalnya anak kedua ini sesudah orang tuanya meninggal, dia tetap dapat bagiannya sesuai dengan syariat, seolah-olah dia masih hidup. Berarti anggaplah dia masih hidup kan, masih 3 orang. Yang laki berapa? Semua laki, ya, udah bagi rata. Jadi setelah diambil 1/8-nya untuk ibunya, yang bagian ayahnya ya, kan tadi kan ibunya bilang rumah ini juga saya ikut bangun, tinggal ditentukan berapa bagian ibunya kan. Atau sisanya dibagi ke ibunya lagi 1/8, terus sisanya lagi dibagi ke 3 orang anaknya ini rata karena laki-laki semua. Terus bagian anaknya yang meninggal kedua, ya kan, itu dibagi ke anak-anaknya, dibagi ke istrinya, gitu, gampang. Sedangkan untuk cucu-cucunya yang ayahnya meninggal duluan sebelum kakeknya, itu dapat wasiat. Itu seperti itu. Kalau nggak ada wasiat gimana? Udah terlanjur, ya udah terlanjur. Berbaik hatilah, paman-pamannya ini ngasih sebagian. Tapi kalau urunan ya sesuai dengan kerelaan mereka. Jadi nggak ada istilahnya sekian persennya, nggak ada, sesuai kerelaan. Allah. Silakan. Coba dulu. Waalaikumsalam. Saya yakin kalau di sini banyak kasus karena kaya-kaya semua. Jadi bingung mau bagi. Jadi ahli waris ini juga minta. Si punya harta juga minta. Punya jasa. Sudah meninggal 2 suami istri. Ya, jadi ada anak 6, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan 2 meninggal. Sebelum atau sudah orang tuanya. Sudah. Yang perempuan 2 meninggal. Yang perempuan 2 meninggal meninggalkan ahli waris itu 11 orang anak laki perempuan. Suami juga. Suami meninggal 2. Terus yang satu lagi 1 orang anak laki-laki. Nah, yang 1 laki-laki meninggal ini, dia meninggalkan cucu 2 laki-laki,
dan 4 perempuan, 3 perempuan. Nah, yang lain tidak punya turunan, tidak punya suami juga udah. Jadi yang hidup itu seorang janda tanpa anak, tanpa suami, seorang apa namanya, gadis tanpa nikah juga benar, sama satu orang laki-laki dengan anak perempuan 2. Jadi kalau pembagian itu tadi kan ada cucu laki-laki saya katakan. Nah, cucu laki-laki itu apakah bagiannya sama dengan si anak laki-laki tadi? Oh, Cucu laki-laki dari anak laki-laki ya? ya. Oke, terus apakah tanpa ada wasiat segala macam anak-anak dari si anak perempuan tadi itu Yang meninggal. itu apakah bagian dari ahli waris itu? Ya. Itu terima Baik. kasih. Jadi sebenarnya yang disebutin semuanya itu semua ahli waris. Cuman masalahnya di sana nanti ada orang lain yang lebih dekat, itu yang menghalangi. Seperti tadi cucu laki dari anak laki, itu memang ahli waris. Tapi karena ada anak laki dia nggak dapat, ketutup. Pokoknya kalau ada anak laki gampang baginya, kalah semuanya. Jadi yang Bapak sebutkan tadi sama dengan Bapak Bekti sebenarnya kasusnya. Ya. Jadi setelah ditentukan ini hartanya bapaknya atau istrinya yang mau dibagi, kan dua-duanya meninggal kan, bapaknya atau ibunya. Terus ahli warisnya siapa tadi? Anak laki ada, anak perempuan ada. Karena kebetulan ibunya udah meninggal juga kan, dia nggak dapat warisan dari suaminya kan. Kalau mau dapat juga dibagi lagi ke anaknya, sama aja kan. Maka langsung aja dibagi ke anak-anaknya. Anaknya mati berapa tadi? Aslinya semuanya berapa? 2. Terus yang perempuan 3, 4, berarti 6. Ya, terus dari anak itu ada nggak yang meninggalnya sebelum orang tuanya? Gampang. Kalau meninggalnya semuanya sesudah orang tuanya, tinggal dibagi 6. Anak yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1. Berarti kalau itu anak lakinya 2, ya kan? Perempuannya 4, bagi 8. Jika dibagi 8, yang anak perempuan masing-masing 1, yang anak laki-laki masing-masing 2. Terus bagian anak yang dia udah meninggal juga tadi dibagi ke cucu, yaitu dibagi ke anaknya dia. Kalau masih ada istri dikasih 1/8, ya kan? Terus sisanya dibagi ke anak-anaknya, yaitu cucunya ini, kakek ini. Laki-lakinya 2 bagian, perempuannya 1, itu gampang. Jadi yang bermasalah kayak tadi, kalau anaknya itu meninggal duluan sebelum kakek, itu dia nggak dapat, kecuali tadi ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat, ya udah, berarti mereka berbaik hati, urunan bantuin. Itu ya, apa ya? Jadi pokoknya cucu laki dari anak laki itu, kalau ada anak laki dia udah ketutup, gugur. Jadi nggak dapat. Pokoknya kata saya bilang 17 ahli waris. Kalau ngumpul semuanya, yang dapat cuma 6. Suami atau istri, anak laki, perempuan, ayah atau ibu. Dan ayah dan ibu ini penting loh. Kadang-kadang orang ketika mau bagi warisan lihatnya ke bawah, nggak lihat ke atas. Ya kan, istrinya dapat sekian atau suaminya dapat sekian, anaknya sekian. Dia nggak lihat ternyata yang meninggal itu masih punya ayah, masih punya ibu, padahal mereka pasti dapat. Dia kadang-kadang lupa melihat ke atas. Lihatnya warisan itu baginya ke bawah, rata-rata itu. Jadi 6 orang itu pasti dapat kalau kumpul semuanya. Itu suami atau istri. Kalau yang meninggal laki ya suaminya, istrinya. Kalau yang meninggal perempuan ya suaminya dapat. Terus ayah, ibu pasti dapat. Minimal 1/6. Terus anak laki, anak perempuan pasti dapat.
Dia cucu, walaupun dia cucu dari anak laki, ya itu tuh nggak dapat nanti ketutup. Ya. Saudara apalagi ketutup, kalah sama anak laki. Pokoknya kalau ada anak laki, yang lain kalah. Oh, walau misal. Ada lagi? Kasus saya tadi Pak D saya punya anak dua laki, tapi sudah meninggal semua. Sebelum atau sesudah Pak D? Sebelum. Sebelum. Tapi salah satu anak punya anak perempuan, berarti cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki. Ya. Itu dapat nggak? Harusnya dapat seperdua setengah, karena satu orang kan. Cuman di Pak D ini kan. Tapi Pak D punya adik laki. Ah, itu dia. Jadi Pak D ini meninggal, anaknya itu semuanya udah meninggal. Cuman ada cucu perempuan satu dari anak laki yang satu. Terus anak laki yang satu lagi nggak punya anak. Berarti ahli warisnya cucu perempuan satu, ya kan? Terus ada saudaranya Pak D. Iya, saudara laki. Saudara laki Pak D. Itu setengahnya dikasih cucu, setengahnya lagi dibagi-bagi ke saudaranya Pak D. Sama seperti misalnya nih, seorang laki-laki meninggal, punya istri, punya anak perempuan satu, ya kan? Terus punya saudara dia, istrinya 1/8, anaknya setengah, karena perempuan satu orang, sisanya untuk saudaranya dia. Demikian juga cucu perempuan dari anak laki satu orang, kedudukannya seperti anak perempuan. Tadi kan yang kita pelajari kan yang dapat bagian setengah berapa orang? Ada 5 kan? Pertama suami, kalau istrinya gak punya anak. Terus anak perempuan 1 orang. Terus cucu perempuan dari anak laki 1 orang. Terus saudara perempuan kandung 1, ya kan? Terus saudara perempuan sebapak 1 orang. Itu dengan ketentuan. Tadi gak ada anak perempuan, adanya cucu perempuan dari anak laki, ya kan? Berarti dia dapat setengah, sisanya untuk saudaranya yang meninggal ini. Istrinya juga udah meninggal kan? Nah, berarti sisanya masih ada hak kalian. Kasihan dong anak perempuannya cuma dapat, cucu perempuannya cuma dapat setengah, ya itu gitu. Sebenarnya kalau secara syar'i kan pamannya ini yang wajib menafkahi cucu perempuan ini, ya kan? Keponakan, apa? Cucu keponakan ibaratnya, kan? Gitu aja. Tapi ini terus Pak D saya ini, Pak D sama Bude saya ini sebelum meninggal juga sudah wasiat bahwa punya harta sebuah tanah, tapi ini juga tanah warisan dari orang tuanya. Ini tolong, ini jangan dikasih cucu saya, ini buat ngerawat saya dan istri saya hari tuanya. Oh, Ya kan? Tapi cucunya ini nggak dikasih tahu. nah sekarang misalnya ketika dia udah meninggal, istrinya meninggal kan nggak ada perlu perawatan kan? Nggak ada. Nah, berarti sama kembalinya ke itu lagi kan waris. Ya, balik lagi ke ahli warisnya. Ahli waris ya. Perempuan satu tadi sama saudara-saudaranya yang meninggal ini. Ya. Tapi itu kalau harta warisan itu ada yang bagian istrinya. Istrinya meninggal sebelum atau sesudah suaminya? Sebelum. Sebelum. Ada harta sendiri. Itu nanti dibaginya ke anak perempuan yang satu ini sama saudaranya istri, saudara suami nggak dapat. Kan kita nggak tahu, barangkali istrinya juga punya harta sendiri, ya kan? Nah, itu dibaginya ke siapa kalau dia meninggal terus suaminya masih hidup kan? Suaminya dapat setengahnya, seperempatnya karena punya cucu ini kayak anak lah ya.
Terus sisanya, ya terus ke anak perempuan yang satu tadi, cucu perempuan satu tadi berapa? Setengah. Nah ini, jadi kasus ini perlu diteliti lagi Pak. Misalnya nih, istrinya meninggal sebelum suaminya, ya kan? Istrinya punya harta enggak ketika meninggal, harta pribadi. Lalu ketika istrinya meninggal itu, suaminya masih hidup kan? Terus anaknya itu masih hidup enggak? Kalau ini tadi kita hanya bicara membagi warisan hartanya suami, ya, belum nyangkut hartanya istri. Nanti perlu diperlebar lagi tuh. Karena itulah masalahnya kalau harta warisan itu ketika yang bersangkutan meninggal tidak segera dibagi, akan meninggalkan masalah di belakangnya gini. Karena ada ahli warisnya yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi, ya kan? Atau misalnya sudah kabur penentuan harta itu apakah murni milik suaminya aja atau ada sebagiannya milik istri. Makanya dalam Islam itu gak ada masalah, kita fair aja. Ini punya suami, ini punya istri. Suami beli mobil di atas namakan istri, itu pinjam nama aja, ya kan? Biar gak diadu KPK. Atau memang ngasih ke istri, gitu, ya kan? Kalau dia memang ngasih ke istri, berarti jadi milik istri. Ketika suaminya meninggal, mobil yang dikasih ke istri nggak jadi warisan. Baru ketika istrinya meninggal jadi warisan. Harus jelas dari awal. Jadi sebenarnya kita baru belajar awal. Jadi untuk memecahkan satu kasus itu nanti perlu lagi bab hajbun, ini yang terhalang siapa, ya kan? Kalau ini ada, ini nggak dapat. Terus nanti ada bab lagi tanasuh, yang artinya kalau yang ini ahli waris ini meninggal duluan, ya sebelum dibagi warisan gimana cara baginya itu ada lagi. Tapi secara garis besar ya. Oh, a'lam bishawab. Baik. Ada lagi. Kalau wasiat itu harus ada saksi atau ditulis gitu, tidak perlu. Kalau ngaku-ngaku wasiat dulu kan bisa aja. Harus ada bukti. Hah? Harus ada bukti. Ya. Makanya lebih bagusnya itu ditulis. Wasiat ditulis. Makanya dalam hadis kan, ya tidak halal bagi seorang mukmin yang memiliki harta yang banyak, ya kan, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Kalau hartanya banyak, kalau hartanya nggak banyak nggak perlu wasiat kan? Utang kan ditulis dulu wasiat. Nah, perlu. Jadi ketika ini utang, ketika orang mau meninggal ya kan, nggak ada warisan, atau ada warisan habis buat bayar utang, utangnya belum lunas. Ini gimana utangnya? Apakah juga dibagi ke ahli waris? Enggak. Jadi enggak seperti itu. Tadi sebagaimana kalau warisan kamu dapat banyak, berarti kamu nanggung utang orang tua kita lebih banyak. Dan itu utang itu siapa aja yang menanggung? Kalau seandainya anaknya nggak ada yang nanggung, bisa orang lain, bisa. Orang lain nggak ada yang nanggung, sebenarnya itu kewajiban negara, Baitul Mal. Jadi ada APBN untuk bayarin utang orang yang meninggal. Iya, Baitul Mal. Kalau anaknya nggak, tapi anaknya wajib nggak nanggung? Enggak. Tapi kasihan bapaknya pergi. Nah, kalau kasihan sama bapaknya, dia harus nanggung utangnya. Tapi nggak ada kewajiban, kamu harus nanggung sekian persen, kamu tidak. Karena utang itu kalau memang yang bersangkutan itu memang ketika sebelum meninggal dia berniat bayar tapi nggak punya uang, harta warisannya juga udah habis, nggak ada sama sekali, itu di sisi Allah dimaafkan. Nanti di sisi Allah sebelum masuk surga misalnya kan, itu yang ngutangin dijadikan oleh Allah memaafkan. Karena aslinya yang menanggung utang itu Baitul Mal. Kalau harta yang ditinggalkan habis untuk membayar utang masih sisa. Itu. Jadi bukan berarti dibagi-bagi ke anaknya juga utang, enggak. Tapi sebelum dibagi warisan harus dibayar dulu tuh utang. Kalau ternyata habis buat bayar utang, ya udah nggak ada warisan, jangan ngarep warisan ya. Harta orang tua habis buat bayar utang. Jadi nggak ada istilahnya warisannya mana, nggak ada, udah habis buat bayar utang. Kwitansi. Kwitansinya aja dibagi-bagi. Saya benas. Gitu ya. Oh, anak so. Baik. Baik, kalau yang ini kajian kita belum ditutup untuk minggu depan.
Baik, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nasi masirana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimah waj'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi iman kita dan insyaallah untuk kajian ini besok kita berjumpa dengan Ustaz Ilham Tabari Yamsi dalam pelajaran bahasa jalan. Mana itu?